Shalom Lifehouse Family, apa kabar? Saya berdoa memasuki tahun yang baru ini, kehidupan kita boleh semakin excellent di dalam Tuhan. Apapun yang kita kerjakan semakin excellent, dan tentunya kita kerjakan semua itu buat Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman dalam lifestyle kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami rendahkan diri kami, datang ke hadirat Bapa, ke tahtamu yang maha kudus. Bapa, berbicaralah kepada masing-masing kami, pribadi lepas pribadi. Kami nantikan apa menjadi isi hati Bapa, ajaran, didikan, nasihat, kekuatan. Boleh Roh Kudus jelaskan kepada masing-masing kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, siapkan catatan saudara, siapkan hati saudara. Jangan lupa catat setiap poin yang penting, sebab saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan, kalau saudara ulang-ulang, saudara pelajari lagi, itu akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kita. Pada kesempatan ini kembali kita akan diberkati oleh Pastor Jarod Wijanarko, seorang sahabat, seorang hamba Tuhan yang sudah tidak asing lagi. Mari saya persilahkan Pak Jarod, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, berjumpa lagi dengan saya di tahun yang baru. Kita setelah melewati 2020 masuk 2021 dan kita terus hidup bersama COVID. Ada yang tanya sama saya, Pak, kalau Bapak beriman sekapan nih selesai itu ya? Ya kayak cacar, sampai sekarang masih ada, bahkan mungkin dunia akan selalu ada. Maka kita tidak boleh terlalu over optimis bahwa akan mengatakan selesai bulan ini, bulan itu, Paskah, Natal. Saya bahkan mungkin sangat pesimis. Kenapa? Karena kita tidak menganut lockdown. Sehingga ya diharapkan nanti kalau vaksinnya betul-betul sudah selesai uji coba massal, lalu sah secara ilmiah untuk dilakukan, maka seperti cacar tetap ada, tapi orang yang divaksin menjadi sehat. Tapi untuk betul-betul sah secara ilmiah, sebuah vaksin harus diuji coba terlebih dahulu. Karena itu mestinya prosesnya cukup panjang. Nah, karena itu kita lebih baik mempersiapkan diri dengan mental yang kuat untuk berjuang jangka panjang. Memang saya berharap Bapak Ibu tidak terkena dampak yang negatif dari COVID ini, karena ada juga yang malah positif ya, yang punya Zoom, yang jualan jamu, yang berjualan yang berhubungan dengan alat ataupun produk kesehatan, bahkan ada yang segera masuk ke bisnis itu ya, mereka justru menikmati pelipat gandaan. Ada orang yang selama di rumah nganggur mau ngapain gitu ya, ternyata alat masak, sepeda, wah malah omsetnya naik berkali lipat. Jadi dunia tidak berhenti, bisnis tidak berhenti, hanya berubah cara pembelian ataupun apa yang laku dan apa yang tidak. Dan ini juga tidak selamanya, ya pasti akan berakhir. Tapi menghadapi semua hal kita perlu menyiapkan mental. Karena itulah saya ingin berbicara mengenai Spirit of Excellence atau Excellent Spirit. Roh yang sebenarnya lebih tepatnya sebenarnya Extraordinary Spirit kalau menggunakan di Alkitab gitu ya. Tapi ya excellent menarik juga. Nah, kenapa? Karena Alkitab menceritakan, menulis beberapa orang yang punya roh yang luar biasa. Jadi misalnya dalam Daniel pasal 6, di situ digunakan Extraordinary Spirit. Saya baca Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nanti kalau dibaca sendiri kisah selanjutnya, maka bukan akan, tapi akhirnya raja betul-betul menempatkan Daniel menjadi semacam perdana menteri atau wakil raja karena dia membawai raja-raja kecil yang lain. Tapi saya baca yang ayat ini masih akan menempatkan, karena di sini ada alasan kenapa raja akan menempatkan Daniel menjadi wakilnya memimpin raja-raja lain. Karena ditulis di sini bahwa Daniel ini melebihi para pejabat tinggi karena, kenapa? Karena ia punya roh yang luar biasa.
Daniel ini adalah orang yang pada waktu itu, pada politik zaman itu, keadaan waktu itu, Daniel ini diambil dari orang Yahudi, ya, diangkut ke Babel menjadi budak. Jadi dalam posisi secara sosial, secara politik, ya, kelas bawah. Daniel tidak punya partai atau dia pengusaha kaya raya yang nyumbang banyak banget gitu ya. Para calon presiden kampanye disumbang banyak, menang lagi dapat kedudukan. Enggak. Daniel dapat kedudukan karena bukan sumbangannya banyak atau dia punya partai lalu pengikutnya banyak, ya diperhitungkan lah dapat kedudukan. Enggak. Daniel tidak punya partai, tidak punya uang, dia punya roh yang luar biasa. Lalu apa hubungannya Pak berita ini sama saya? Gitu. Hubungannya adalah firman Tuhan berkata bahwa roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita menerima Roh Kudus dalam roh kita. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1:13. Di mana meterainya? Roma berkata, roh itu bersaksi bersama roh kita. Artinya Roh Kudus itu adanya di roh kita. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Nah, roh itu adalah roh yang luar biasa juga. Roh yang luar biasa ini saya bawa sekarang lebih praktis. Ya, kalau wah saya punya roh yang luar biasa, ya masih teologis atau konsep. Maka saya ingin bawa sekarang pada orang-orang di Alkitab yang punya roh yang luar biasa dan kita belajar dari hal itu untuk menghadapi tahun ini. Karena ini tahun-tahun yang makin menurut saya dari sisi tantangannya makin berat. Karena persaingan makin kuat, keadaan mungkin gak baik. Tapi apapun keadaannya dihadapi dengan roh yang luar biasa. Ada masalah berarti ada jalan keluar. Masalahnya besar berarti ada mujizat yang luar biasa. Karena itu kita menyiapkan dengan extraordinary spirit atau spirit of excellence. Paulus termasuk juga orang yang luar biasa. Pertama Daniel, dia punya karier yang luar biasa, lompatan. Karena dia punya roh yang luar biasa. Berita baiknya adalah saudara juga punya roh yang sama seperti yang ada dalam Daniel. Nah sekarang Paulus juga menurut saya orang yang luar biasa. Dia menulis buku paling banyak, Rom, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, itu semuanya ditulis sama Paulus. Produktif sekali. Dia merintis gereja di kota Rom, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika. Itu gereja-gereja yang dia buka. Kalau Anda baca Alkitab yang bukan gadget, ya, yang dicetak. Setelah Wahyu ada kamus, paling belakang lagi ada peta. Itu ada peta perjalanan Paulus pertama, kedua, ketiga. Gitu. Rasul yang lain gak dibikin petanya. Mungkin rutenya pendek saja. Tapi Paulus ini semua kota yang bisa dijangkau dengan alat transportasi pada waktu itu. Dia kunjungi dan dia jelajahi. Dia selesaikan. Ini menurut saya maksimal sekali orang ini. Nah Paulus yang pencapaiannya luar biasa. Bisa juga dilihat dari tantangannya yang dihadapi. Di penjara, digebuki, dilempari batu dan segala macam. Dan dia tetap terus melayani. Maka menurut saya menarik, ini orang luar biasa. Kalau kita bisa belajar dari sikapnya, apa yang menjadi dasar sehingga Paulus punya sikap yang luar biasa, sikap itu berdampak pada pencapaian yang luar biasa. Tapi sikap itu ada akarnya, ada dasarnya. Nah, dia mengajarkan kepada muridnya yang dia muridkan, yang dia mentoring atau dia coaching, yang bernama Timotius. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Paulus berkata kepada Timotius demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dalam ayat yang lain Paulus berkata bahwa seorang olahragawan berhak memakai mahkota kejuaraan. Hanya kalau dia bertanding sesuai peraturan. Jadi berbicara pertandingan, kalau olahragawan itu kalau nggak ikut peraturan, diskualifikasi, nggak bisa jadi juara. Artinya dalam pertandingan sebenarnya bukan hanya menang dan kalah yang penting. Tapi mengikuti peraturan itu lebih penting lagi. Karena tanpa ikut peraturan, kemenangan akan dianulir. Nah Paulus, kenapa dia hidupnya luar biasa? Karena dia punya konsep hidup. Jadi nilai hidup, konsep hidup itu akan mempengaruhi perilaku. Paulus punya keyakinan bahwa dalam hidup ini, ya,
Yang penting bukan menang kalahnya, tapi bagaimana mengikuti peraturan. Kalau kita hidup, aturan hidup itu apa? Ya firman Tuhan. Nah kalau kita mengikuti aturan hidup, sukses, kaya, diberkati, itu dampak sampingan. Itu bukan obsesi, itu dampak ketika orang hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Pergumulannya bukan bagaimana kaya, diberkati, sembuh, pergumulannya adalah bagaimana berkenan kepada Tuhan. Nanti kalau berkenan kepada Tuhan, bisa saja ya Tuhan beri hadiah kesehatan. Kalau enggak, dipanggil Tuhan, masuk surga. Stefanus dilempari batu, batunya enggak ditangkis sama malaikat, belok enggak, mati juga. Tapi Stefanus sebelum matinya melihat surga. Gimana matinya? Masih hidup aja, belum mati lihat, aku melihat surga terbuka gitu ya. Pasti dia masuk surga. Jadi soal ditolong tidak ditolong itu hal yang kedua. Kalau kita kembali kepada Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego. Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego. Nah ini kisahnya mengenai Belteshazzar, Sadrak, Mesakh, Abednego-nya ya. Pada waktu mereka mau dibakar di api perapian yang menyala-nyala, kan Sadrak, Mesakh, Abednego berkata begini, kalau Tuhan yang saya sembah sanggup tolong saya, dia akan tolong saya. Tapi kalau dia tidak tolong saya nggak sembah patung tuanku. Jadi ditolong tidak ditolong, aku sembah Tuhan. Gitu. Itu namanya extraordinary spirit. Ditolong tidak ditolong, saya tidak akan sembah patung tuanku. Kalau Allah yang sanggup saya sembah, tolong saya, dia akan tolong saya. Tapi seandainya tidak tolong saya tidak sembah patung tuanku. Ini kan ini sikap hidup, sikap karena muncul dari sebuah pengertian bahwa Tuhan itu layak disembah, tolong tidak ditolong itu nggak ada masalah, dia tetap Tuhan. Bandingkan dengan sikap orang sekarang. Ya kalau Tuhan tolong saya akan beribadah. Yang butuh itu siapa sih? Kita butuh Tuhan, apa Tuhan butuh kita? Gitu ya. Itu sikap hidup. Muncul dari konsep hidup. Nah kembali kepada Paulus. Paulus punya konsep hidup bahwa hidup ini pertandingan. Nah yang namanya pertandingan sebenarnya bukan menang atau kalah. Saya akan memberikan sebuah kata-kata bijak mengenai pertandingan. Tidak masalah menang atau kalah, tapi adalah bagaimana kita bermain hidup ini sesuai aturan firman Tuhan. Kalau kita menang, ya kita dapat kebahagiaan. Kalau kita kalah, kita belajar sesuatu untuk kita bisa lebih baik lagi lain kali. Menang kalah, yang penting apa? Kalau misalnya bermain, persahabatannya. Jadi hidup ini adalah pertandingan. Kalau kita menganggap hidup ini sebagai pertandingan, kita akan berjuang sebaik mungkin, berlatih sebaik mungkin. Tapi yang lebih penting lagi, berlomba hidup, ikuti peraturan. Ya, puji Tuhan menang. Tapi apa artinya menang kalau gak ikuti aturan? Diskualifikasi. Kita lanjutkan lagi dengan belajar dari orang-orang yang maksimal. Orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang sukses. Orang-orang yang dipakai Tuhan. Karena saya berdoa Bapak Ibu di tahun ini mendapat berkat yang lebih, pencapaian yang lebih. Sekali lagi walaupun berkat pencapaian bukan obsesi, tapi itu juga dibutuhkan dalam hidup ini. Dan saya berikan istilah dampak sampingan. Tapi intinya kita belajar dari orang-orangnya. Kenapa mereka diberkati? Ada Daniel yang punya roh yang luar biasa. Ada Paulus yang punya pencapaian luar biasa. Ada juga Daud. Daud bukan keluarga kaya. Paling enggak saya tahu waktu Daud pergi ke medan perang. Lalu kakaknya bilang begini, kamu kesini ngapain? Mau nonton perang? Mana dombamu yang 2-3 ekor itu? Ternyata dombanya 2-3 ekor, bukan ribuan. Berarti bukan keluarga kaya. Ya. Dan Daud ini orang yang tadinya nggak diharapkan oleh orang tuanya. Karena Samuel datang ke rumahnya orang tuanya Daud. Tahu namanya? Namanya Isai. Ya, Samuel bilang sama Isai, kumpulkan semua anakmu. Gitu ya. Jadi bapaknya Daud namanya Isai. Ibunya Daud tahu namanya? Ibu Isai. Ya kan? Ini bapak ibunya sama ini. Karena Mazmur 27 ayat 10, ayah ibuku meninggalkan aku. Kenapa Daud berkata ayah ibuku meninggalkan aku? Samuel bilang sama Isai, sama istrinya, ini kau kumpulkan anak-anakmu. Mau ada apa? Saya akan berkati mereka, diurapi. Saudara ya. Bikin ucapan syukur. Daud gak diundang loh. Berarti kan bapak ibunya ini mikir, ya Daud gak layak lah diurapi jadi pemimpin apalagi. Nah, paling kecil begitu biar jadi gembala domba aja. Itu ternak yang menggembalakan Daud. Dan Daud bersaksi kalau ada beruang ya, ini dia berjuang mempertahankan domba lembu sapinya, ternaknya ya.
begitu disembelih dimasak, nggak diajak makan, saudara ya. Memang tepat sekali kalau Daud berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Keluarga orang miskin, nggak diharapkan orang tuanya, bahkan badannya sebenarnya Daud ini tidak seperti kakak-kakaknya. Daud kan punya kakak berapa orang? 7 ya, Eliab, Abinadab, Syama, terus siapa lagi? Adiknya Syama lagi, lalu adik-adiknya Syama dan adik-adiknya Syama. Jarang loh ada pendeta tahu nama kakak-kakak Daud, ya kan? Kecuali saya. Ini yang namanya Eliab, Abinadab, Syama, lalu adiknya lagi ini berjalan berdiri di depan Samuel sampai Samuel itu berkata, ini orang yang diurapi Tuhan. Tapi akhirnya nggak ada, Tuhan nggak bilang sama Samuel, ini ke anakmu semuanya, katanya kepada Isai. Ada satu lagi tapi gembalain domba. Kayaknya saya pikir nggak layak untuk ada di sini. Ya ada. Jadi Daud orang yang nggak diharapkan orang tuanya. Tapi kita tahu kan dia akhirnya menjadi raja Israel. Raja yang menyatukan Israel raya. Bahkan dalam perjanjian baru disebut bahwa Tuhan berkata, aku menemukan orang yang berkenan. Tentu banyak hal yang kita bisa pelajari dari Daud. Dan juga kejatuhannya bukan suami yang baik, bukan ayah yang baik. Tapi dalam beberapa hal dia luar biasa. Dan kita akan belajar satu hal dari Daud. Mazmur 37 ayat 37. Nah, gampang ngafalinya. 37. Ya. Mazmur 37. Daud berkata begini. Perhatikanlah orang yang tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Hari-hari ini mungkin akan ada banyak masalah. Dan masalah itu membuat kita mungkin bertengkar, berantem, menuntut di pengadilan antara buyer, supplier, rekan kerja, rekan bisnis dan sebagainya. Karena keadaan yang berubah. Janji bayar nggak bisa bayar, kenapa ya? Karena pandemi dan seterusnya. Maka kalau saya ditanya, Pak kalau Bapak menghadapi hal-hal seperti ini, tetap menurut saya jauh lebih baik adalah berjumpa di meja makan dan mencari solusi damai daripada berjumpa di pengadilan. Kita menjadi orang-orang yang suka damai. Dan kedamaian, solusi pasti bisa didapatkan kalau kita punya ketulusan dan kejujuran. Bahkan Daud berkata, pada orang yang jujur dan tulus itu ada masa depan. Saya kasih kesaksian. Saya sering bersaksi bahwa saya orang miskin yang merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir rumah kuburan. Ya, Pak kalau Bapak orang miskin kok punya Happy Holy Gate, punya Iva Dasyat, punya rumah gede banget. Ya, dulunya miskin gitu ya. Lalu gimana Pak bisa diberkati? Kok bisa punya perusahaan kalau miskin? Nah gini, saya orang miskin, miskinnya luar biasa. Nggak punya cita-cita jadi pengusaha. Saya waktu kuliah saja udah pengen banget jadi pendeta, saking aktifnya dalam pelayanan. Lahir baru sungguh-sungguh, lalu radikal dalam Tuhan, karena dulunya bukan orang Kristen, lalu pengen banget jadi pendeta. Saya pulang ke Solo, ke rumah orang tua saya. Bu, aku mau keluar dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Saya mau keluar dari IPB, Bu. Lah kenapa? Aku mau sekolah Alkitab, mau jadi pendeta. Wah, ibu saya nangis. Wah, jole, kowe kok jadi pendeta mangan opo? Makan apa? Ya makan nasi, Bu, gitu. Waduh, ibu saya nangis. Kenapa? Karena menurut ibu saya pendeta itu miskin-miskin gitu ya, karena dia bergereja di gereja yang di mana pendetanya itu naik sepeda gitu. Coba dia bergereja di gereja yang lain gitu. Waduh, akhirnya ibu saya bilang begini, kamu selesaikan dulu insinyurnya. Kamu mungkin emosi. Saya enggak emosi, Bu, ini panggilan. Buktikan kalau itu panggilan. Gimana buktinya, Bu? Kalau kamu jadi insinyur masih pengen jadi pendeta, itu berarti panggilan. Ya udah, akhirnya saya lanjutkan insinyur saya. Tapi saya udah gak pengen jadi insinyur sebenarnya. Hanya untuk menunjukkan kalau ini bukan emosi. Setelah insinyur nanti aku mau jadi pendeta. Gitu ya. Lalu saya mulai mikir, gimana caranya ya sekaligus dapat insinyur, sekaligus dapat pendetanya gitu ya kan. Tapi sekolahnya insinyur gitu. Akhirnya otak saya cari akal. Akhirnya cari kenapa? Saya cari pacar anak pendeta. Kenapa? Kan anak pendeta, mantu pendeta jadi pendeta ya kan. Jadi saya cari pacar anak pendeta. Dapat istri saya itu anak pendeta ya. Nah, karena cita-cita saya pengen jadi pendeta, lalu saya dapat pacar menikah dengan anak pendeta. Begitu menikah, mertua saya, seorang gembala sidang, seorang pendeta berkata begini,
Kalau kamu bukan panggilan, jangan jadi pendeta ya. Udah sekolah sama anak saya juga, kamu berdua insinyur, mosok jadi pendeta. Kerja dulu, sukses. Kalau sukses masih pengen jadi pendeta, itu berarti panggilan. Waduh. Waktu saya punya ijazah insinyur, itu saya udah bilang sama ibu saya, Bu, aku sudah insinyur, Bu, aku mau jadi pendeta gitu ya. Mertua saya ganti bilang, wah sebaiknya kamu kerja dulu. Kerja saya saudara, tapi kerja itu bukan obsesi saya. Obsesi saya pengen jadi hamba Tuhan, saya pengen jadi pendeta gitu. Maka ketika saya jadi bekerja akhirnya di Astra waktu itu, saya bekerjanya rajin. Saya jujur dan jujurnya radikal. Kenapa saya jujur? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku pengennya jadi hamba Tuhan. Ini bekerja asal bisa makan. Saya belum khotbah, ya udah pekerjaan saya, ini khotbah saya. Saya bekerja seperti untuk Tuhan. Jadi intinya apa? Intinya saya orang yang miskin karena merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan. Miskinnya minta ampun, rajin luar biasa. Kenapa? Pengen jadi saksi lewat pekerjaan. Dan jujurnya radikal. Kenapa jujur? Saya tahun-tahun itu terlibat dalam pelayanan, ngusir setan, bakar jimat. Nah, kalau nggak jujur, kena serangan balik gimana? Jadi yang namanya takut dosa itu luar biasa. Nah, itu saya jalankan bertahun-tahun. Sampai akhirnya ada orang kaya raya melihat saya, miskin, rajin, jujur. Jujurnya minta ampun radikal, miskin, rajin, jujur. Orang kaya itu kasihan. Singkat cerita saya dimodali, buka usaha, nggak setor duit, setor badan, dikasih saham 50%. Itu awalnya kenapa saya bisa punya perusahaan. Ya karena menghidupi firman Tuhan ini, yang firman Tuhan katakan, orang jujur ada masa depan. Miskin, rajin, jujur, dikasih diajak kongsian, buka perusahaan, setor badan, dapat saham 50%. Miskin, rajin, jujur. Coba miskin, males, maling. Orang kaya berkata, salibkan dia. Jadi kalau kita itu jujur, firman Tuhan tepat sekali. Firman Tuhan dikenapi. Orang yang jujur ada masa depan. Kita lanjutkan lagi kembali kepada Korintus. Kembali kepada Paulus dan sekarang saya akan sebutkan ayatnya yang tadi sempat saya ceritakan mengenai Paulus. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23, 24, 25, 26, 27. Panjang sekali tapi saya akan bacakan intinya. 2 Korintus pasal 11, 23 sampai 27 ini Paulus bercerita tantangan yang dia alami. Saya baca beberapa poin. 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, tiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya pihak orang-orang Yahudi, bahaya orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari saudara-saudara palsu. 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan tanpa pakaian. Paulus melayani menurut saya tantangannya wow. Dengan tantangan dan mengalami aneka pencobaan aniaya, dia terus melayani Tuhan. Ini orang kagak ada matinya, kagak ada berhentinya. Semangatnya, antusiasnya. Ini kalau saudara bekerja seperti semangatnya seperti ini, sukses itu pasti. Sukses itu pasti, berhasil itu pasti. Karena orang yang antusias, semangat, pantang menyerah, pasti akhirnya berhasil sukses. Tapi banyak orang berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena kecewa, kepahitan, putus asa, mogok, berhenti. Tapi pertanyaannya bagaimana Paulus bisa punya semangat seperti ini? Jadi menurut saya sebenarnya sukses itu pasti, berhasil itu pasti. Cuma butuh waktu. Waktu ini akan terasa cepat kalau antusias, semangat, pantang menyerah. Tapi gimana Pak bisa pantang menyerah? Nah, Paulus bersaksi kenapa dia demikian, itu dia tulis dalam 2 Korintus pasal 5. Justru mundur ke belakang alasannya. 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua, maka mereka semua sudah mati. Paulus berkata bahwa satu orang, yaitu Tuhan Yesus waktu menjadi manusia, sudah mati bagi saya. Dan kasih itulah yang menguasai kami. Dorongan apa yang paling besar? Kasih. Motivasi apa yang paling kuat? Kasih.
Kalau Anda punya motivasi bukan kasih, pasti cepat berhenti. Motivasinya apa? Melayani, ya pengen dapat penerimaan ya. Maka dari gereja diterima ya kan, di rumah kan gak diterima, sama istri dibantah, sama suami diremehkan, merasa gak diterima. Di gereja shalom, haleluya, dihormati, wah merasa diterima, semangat ya kan. Nyumbang kursi, waduh makin dihormati, wah semangat. Bukan nyumbang kursi lagi, tambah nyumbang lampu, nyumbang LCD, makin dihormati lagi. Nyumbang keyboard, waduh yang dicari penerimaan, wah nyumbang keyboard, tambah dihormati lagi. Suatu ketika ditegur ya, wah ditegur, kecewa. Keyboardnya bawa pulang lagi. Itu bukan nyumbang, itu namanya taruh saham di gereja ya kan. Nyumbang kok dibawa pulang lagi gitu. Lah itu kan karena mencari penerimaan. Tapi kalau Paulus ini melayani ya, bukan dihormati saudara ya, digebuki melayani lagi, digebuki melayani lagi. Tuh orang sekarang ini jangankan digebuki, lupa saudara, gak dijadikan panitia Natal kemarin, lupa gak dijadiin panitia Paskah, lupa, bukan sengaja lupa, udah ngambek, udah cerita sama yang lain, masa sih Pak Gembala lupa sama aku gak dijajak, gitu mah, ya lupa, ya ngambek deh, nyumbang sama gereja, nah sekian puluh juta gitu ya, di gereja Pak Gembala gak bilang terima kasih. Jadi dia bukan dipukul, bukan ditempeleng, bukan dilempari batu. Cuma lupa gak dibilang terima kasih gitu ya. Ngambek saudara ya. Aduh, itu dia ketika bukan kasih yang mendorong. Kenapa Paulus semangatnya luar biasa? Karena dia punya dorongan kasih. Saya berikan cerita praktis, aplikatif untuk soal kasih. Bahwa kasih itu, kalau ya kita berkata kasih itu tak berkesudahan gitu ya. Kasih itu kuasa kasih luar biasa. Tapi saya kasih cerita. Ini cerita nyata di Prancis, di kota Paris. Ada sebuah kafe namanya Cafe Maxim. Ini true story, saya dapatkan di Google. Ya, ceritanya begini. Ada seorang yang masuk ke kafe itu, lalu begitu selesai makan, mulai gelagatnya gak enak deh. Gelagatnya gini-gini. Ya, cari dompetnya. Ya, dompetnya gak ada. Makanan sudah habis dimakan, ya kan? Ya, lihat gelagat seperti itu, manajer restorannya mendekati. Kenapa? Ada apa gitu? Maaf ya gitu ya. Dompetku hilang gitu. Ya, gini. Kamu tuh makan baru sadar dompet hilang, apa dompet hilang baru makan gitu. Aduh Tuhan, tolong bener ya Tuhan. Aku nggak sadar, aku turis, aku jalan-jalan di sini dan aku lihat restoran ini menarik banget, aduh tempatnya bagus, view-nya bagus. Aku pengen makan di sini dan bener-bener aku nggak sadar, baru aku tahu kalau dompetnya hilang gitu. Waduh. Lihat mimiknya, mukanya, cara ceritanya. Maka akhirnya manajer ini percaya bahwa dia betul-betul makan dulu baru sadar dompet hilang. Dompet hilang baru makan, itu mah penipu kan. Nah, lalu dia dari cerita itu malah akhirnya muncul si manajer ini panggil pemiliknya. Dan pemiliknya ngobrol, maka pemiliknya ini muncul belas kasihan. Dari belas kasihan itu akhirnya tahu bahwa oh ini orang ini bernama Franz Lehar. Franz Lehar ini dari Vienna, Hongaria. Dan Franz Lehar bilang sama pemilik restoran itu, aku dari Hongaria, aku seorang koreografer, suka bikin drama dan sebagainya. Pemilik kafe ini merasa kasihan, lalu bukan hanya menggratiskan makanannya, gitu ya. Ini tak kasih duit untuk urus tiket pulang. Ya, karena dia berupanya bukan hanya kehilangan dompetnya, tiket-tiketnya hilang. Nggak zaman dulu cerita lama ya, nggak seperti sekarang tiketnya udah online, yang penting kode bookingnya inget ya, tunjukin paspor aja waktu check in udah bisa gitu. Dulu nggak, jadi ini malah ditambah dikasih tiket pulang. Franz Lehar balik ke Hongaria dan dia menggunakan kisah yang dialami itu untuk menjadi sebuah judul dramanya, yaitu Cafe Maxim yang baik hati kalau dalam bahasa Indonesia. Isinya pengalaman dia dituangkan dalam drama. Ternyata dramanya mendapat sambutan luar biasa sehingga orang-orang Vienna, Hongaria kalau gara-gara melihat drama itu gitu ya, dan memang dikasih tahu ini kisah nyata, kalau ke Prancis, ke Paris, ke kafe itu gitu ya. Nah singkat cerita aja, kafe itu menjadi rame, lebih rame lagi setelah kejadian ini dan bertahun-tahun rame. Sebuah kebaikan, itu gak berhenti begitu saja.
Sebuah kebaikan akan terus mengalir ketika kebaikan yang dorongannya kasih. Si pemilik kafe nggak berharap imbal balik itu sih. Dia lihat orang yang tulus gitu ya. Kayaknya orang ini bener nih ngalami malapetaka, bukan digratisin lagi, dikasih ongkos tiket pulang. Tapi ternyata orang yang ditolong juga nggak mau begitu saja menerima pertolongan. Dia ingin membalas dengan apa yang dia bisa lakukan. Ya, waktu itu belum zaman gadget di mana orang di-endorse gitu ya. Tapi drama yang dia buat itu menjadi endorse kehidupan. Nah, saudara, menurut saya endorse kehidupan itu akan datang dari Tuhan. Kalau kita konsisten, komitmen menjalani kehidupan ini dengan nilai-nilai kehidupan, dengan peraturan kehidupan. Karena seseorang olahragawan layak menggunakan mahkota kejuaraan hanya kalau ia bermain sesuai peraturan. Ketahuan saja ada satu peraturan dilanggar, diskualifikasi, kejuaraannya batal, mahkota diambil. Kita ini hidup adalah pertandingan kehidupan. Mari kita hidup sesuai dengan peraturan hidup yang Tuhan buat di dalam firman-Nya. Pergumulan kita adalah bukan bagaimana kaya, terkenal, berhasil, dan beruntung. Pergumulan kita adalah bagaimana kita menghidupi kehidupan ini sesuai aturan hidup yang Tuhan buat. Maka kita akan mendapat mahkota kehidupan. Bukan mahkota kejuaraan pertandingan olahraga apa, mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami belajar firman-Mu dan kami akan menghidupi, menjalani tahun baru dengan nilai-nilai hidup dari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, nilai-nilai firman-Mu adalah kekal dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Dan kalau orang-orang yang menjalani nilai-nilai itu, Tuhan berikan berkat, keberhasilan, keberuntungan, kemuliaan, dan terlebih adalah mahkota kehidupan. Maka kami percaya ketika kami juga menjalani hidup tahun ini dengan nilai-nilai firman Tuhan, maka berkat-berkat firman Tuhan, berkat-berkat kekekalan itu akan menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu. Di tahun baru ini engkau diberi kehidupan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru, antusias yang baru. Kalau ada yang Tuhan izinkan mengalami kehilangan di tahun yang lalu, maka ini akan menjadi tahun pemulihan bagi saudara. Di mana Tuhan memberikan engkau bisnis yang baru, kekuatan baru, semangat yang baru, harapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, angkat rohmu, angkat hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Segala berkat dari Bapa di surga yang besar, dahsyat, luar biasa. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya yang menyembuhkan, bilur-bilurnya menyembuhkan, darah-Nya menyucikan. Penyertaan dari pribadi Tuhan Roh Kudus yang hadir di mana-mana, bahkan Dia ada dalam roh saudara, dimeteraikan dalam roh saudara. Roh itu berbicara dalam hati nurani saudara. Dia mengingatkan firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kebenaran. Roh itu akan menghibur saudara dalam kesusahan, memberikan kekuatan dalam kelemahan dari waktu ke waktu sampai kita mencapai pertumbuhan keserupaan dengan Kristus. Maka kiranya berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kata yang percaya katakan bersama-sama. Amin.